Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan membahas masih seputar investasi emas ya. Jadi emas fenomena hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa kasih like, subscribe, komen dan share ya. Karena like dan subscribe adalah gratis. Oke. Pak B akan membahas tentang fenomena warga yang rame-rame beli emas. Itu pertanyaannya adalah sudah mulai investasi atau hanya ikut-ikutan atau FOMO. FOMO itu fear of missing out. Jadi keadaan ketika dia merasa ketinggalan, merasa tidak bisa seperti yang lain ketika tidak ikut-ikutan beli tren. FOMO itu bisa pakaian, bisa barang elektronik dan bahkan investasi. Nah, itu ya. Tapi sebelumnya kita samakan dulu persepsinya. Investasi, apa itu investasi? Investasi adalah kita membeli suatu barang atau membeli suatu apapun ya, berupa barang bisa real asset, bisa digital asset, bisa paper asset. Itu berharap di waktu yang akan datang di kemudian hari kita mendapatkan penghasilan atau mendapatkan penghasilan atau pemasukan dari barang yang sudah kita investasikan tersebut, yang kita beli tersebut. Bisa capital gain, berarti kenaikan harga, contohnya emas yang akan kita bahas. Yang kedua, kalau misalnya paper asset berupa capital gain dan dividen, contohnya saham. Kalau kita mau yang berupa capital gain dan juga sewa, properti. Sewanya bisa bulanan, bisa tahunan, bisa semester, bahkan ada yang juga harian. Misalnya orang mempunyai hotel misalnya, itu kan harian ya. Nah, kita bahas yang capital gain berupa emas. Oke, ini fenomena ini terjadi beberapa saat di berita-berita juga sudah rame, di medsos juga banyak, ada yang mencaci, ada yang mendukung atau apapun. Mari kita bahas secara sederhana. Kenapa sederhana? Karena yang pertama adalah ini warga rame-rame beli emas itu apakah sudah melek investasi atau hanya FOMO atau fear of missing out ya, ikut-ikutan. Kita lihat, kalau kita bedah dari dua fenomena, dua sudut pandang ya. Kalau memang dia itu sudah tiap bulan, tapi kayaknya kalau tiap bulan nggak sampai seperti itu ya. Tiap bulan itu memang dia ada menyisihkan untuk investasi, terus tiap bulan harga berapapun dia tetap beli. Itu mungkin ada sebagian yang ada di situ itu, yang ada di kerumunan orang-orang itu. Tapi kalau banyak sekali bahkan berebut ngantri dari jam 6 sampai jam berapa, itu kan fenomena baru, yaitu FOMO tadi mungkin ya. Karena ada keadaan tidak menentu, daya beli menurun. Tapi tiba-tiba ketika keadaan tidak baik-baik saja, ekonominya mulai goyah misalnya, tidak baik-baik saja, warga berbondong-bondong, ketakutan dengan berita bahwa suatu saat nanti akan krisis seperti tahun 98 atau apapun lah, harga uang fiat tidak akan berguna, nanti dolar akan menjadi sangat tinggi dan sebagainya. Orang berbondong-bondong untuk melindungi nilainya sendiri. Melindungi nilainya itu maksudnya dia berlindung dengan membeli emas, nanti emasnya digunakan untuk hal-hal yang baik ketika terjadi krisis, bahkan dia mendapatkan keuntungan kan, misalnya seperti itu. Tapi kalau yang beberapa yang kita lihat, kalau misalnya ditanya, Mas, Mbak, Bu, Pak, kok beli emas? Ya memang saya tiap bulan itu seperti ini. Setiap saya punya uang dingin, punya uang nganggur, punya uang saya belikan. Ada yang memang tiap bulan, ada yang setiap punya uang nganggur misalnya. Misalnya dapat bonus, atau dapat kelebihan atau keuntungan berdagang dan sebagainya. Itu kan memang dia berarti secara finansial, secara investasi dia sudah mulai investasi. Karena tahu bahwa emas itu adalah jangka panjang. Digunakan untuk lindung nilai, tidak untuk menjadi sangat kaya, tapi begitu kita kaya, kita akan tetap kaya dengan mempunyai emas. Karena emas itu di harga berapapun, di masa apapun akan tetap berguna, akan tetap berlaku. Kalau kita lihat dari dulu, 1 dinar misalnya ya 4,25 gram itu beli kambing terbaik. Hari ini juga dapat beli kambing terbaik bahkan sisa. Kalau 1 gramnya sudah 2 juta, kalau 4,25 sekitar 8 jutaan, bisa dapat 3 kambing gitu. Itu ya. Itu contohnya seperti itu. Sehingga fenomena ini bisa kita lihat dari
dua sudut. Kalau sudutnya yang pertama adalah bahwa dia tiap bulan, dia tiap saat memang sudah rutin beli emas, itu memang, dan dilalah keadaannya karena banyak orang yang mau beli sehingga harus antri. Dia tetap. Dan kalau yang ini berpikir yang orang-orang yang punya pikiran yang melek finansial, itu biasanya akan mencari alternatif lain. Bisa produk emasnya yang lain, kan banyak sekali ya, tidak hanya Antam ya, bisa UBS, bisa London RC, bisa Galeri, Harta Sinata, Smart dan sebagainya ya, bisa. Yang penting 24 karat atau 99,99. Oke ya, yang batangan. Atau bisa juga punya alternatif lain, yaitu mencicil. Karena dia, Pak, daripada saya antri, saya mau digital saja. Bisa di tabungan emas digital di Pegadaian, bisa di yang macam-macam aplikasi yang lain kan banyak. Yang penting berani menanggung resiko. Atau mencicil, bisa di Pegadaian, bisa di BSI dan sebagainya. Dia tidak mau antri karena dia memang sudah paham bahwa emas ini akan digunakan 5 tahun lagi. Ini versi yang satu. Kalau yang satu ini, yang banyak orang itu kan dia berharap nanti dapat ketika emas naik, dapat nanti dalam jangka pendek dijual, dapat uang banyak dan sebagainya. Itu tidak cocok sebenarnya, karena harga emas itu naik turun. Coba lihat aja, naik tinggi 35.000 turun lagi, naik 48.000 turun lagi. Dalam jangka pendek itu seperti itu. Kan hal-hal seperti ini kan perlu kita perhatikan. Nah, nanti orang itu apakah FOMO atau orang itu apakah dia memang setiap saat memang sudah punya pemahaman tentang investasi. Karena sekali lagi, emas adalah untuk jangka panjang, punya tujuan yang jelas, istiqomah ya, atau komitmen jangka panjang, sehingga berapapun harganya dia tetap stay aja, enjoy aja. Kalaupun Pak ini kok terlalu ketinggian, tak tunggu sebentar ya. Nah, nanti kan tunggu sebentar itu nanti jatahnya uang sebentar itu bisa didobelkan, misalnya tiap bulan 5 gram misalnya. Ini kok terlalu ketinggian, sebentar nanti bulan depan semoga lebih turun lagi, lebih stabil. Ternyata lebih tinggi ya tetap beli, kan seperti itu akhirnya. Karena kalau nggak beli dia nggak akan bisa menabung, kan seperti itu. Oke ya, seperti ini pemahamannya. Sehingga apakah ini adalah investasi atau FOMO, itu kembalikan lagi kepada diri kita sendiri. Kita tanya, apakah kita itu adalah investor dadakan yang pingin cepat kaya? Nggak ada. Investasi itu berbanding lurus dengan waktu. Dia akan berteman dengan waktu, yang akan menjadikan apa yang kita beli itu menjadi sangat berharga. Kalau waktunya 10 tahun luar biasa, kan bisa beli di harga 500.000 dulu, di cap biasa saja tidak diapa-apakan, hari ini 2 juta misalnya, hari ini 1,9 misalnya buybacknya, itu kan luar biasa, naiknya sudah 3 kali lipat lebih atau 300% lebih. Tapi kalau hanya berharap hari ini naik, besok bulan depan dijual karena punya kebutuhan, itu nggak cocok. Kalaupun naik betul-betul tinggi, karena tetap ada buybacknya, jadi tidak begitu terasa. Misalnya tadinya beli 2 juta, dari 2 juta 100 kan nggak begitu terasa, kan seperti itu. Sehingga ini perlu dipahami, perlu dicerna. Apapun yang terjadi, kita itu investasi terbaik adalah investasi yang kita mampu, yang kita tahu, yang kita bisa menahan resiko sampai seberapa. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.